Halo teman-teman, menyambung video edukasi sebelumnya tentang mencari konfirmasi dengan menggunakan setup ibu musang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang setup yang kedua, yaitu setelah setup dominan ini ada setup CB1 teman-teman. Setup yang biasa saya gunakan untuk entry ketika saya menemukan zona demand atau zona supply di time frame H4. Nah, jadi CB1 itu singkatan dari candle B1. Nah, candle B yang pertama. Jadi ketika harga membentuk pola ABC seperti ini, di sini kan harga membentuk A swing high, B sebagai swing low, dan C atau C sebagai higher high. Nah, ketika swing low ini di break, nah berarti kita udah tidak bisa mencari buy lagi, berarti kita akan mencari sell. Sellnya di mana? Di antara poin B sampai poin C gitu teman-teman. Nah, untuk candle CB1 buy kebalikan dari CB1 sell, nah berarti sama aja, cuma tinggal dibalik aja teman-teman. Ketika harga membuat poin A berarti swing low, dan B sebagai swing high, dan C sebagai lower low. Nah, ketika poin B nya di break oleh body candle, nah, berarti kita akan mencari buy teman-teman. Nah, di mana? Di antara poin B dan C gitu. Nah, untuk contohnya sendiri atau penggambarannya sendiri teman-teman, di sini saya sudah punya contohnya. Nah, di sini yang kotak merah ini merupakan area supply bearish engulfing H4 sebagai syarat. Syarat pertama kita itu ada supply H4 bearish engulfing di sini. Nah, untuk konfirmasinya saya akan mencari CB1 sell atau candle B sell 1 di time frame H1. Nah, ini sebagai contoh. Nah, di sini ketika harga menyentuh sini teman-teman, di sini nih mana tuh? Nah, yang ini sentuhan yang ini ada shadow panjangnya ini. Kalau kita ubah ke line chart, di sini harga membentuk semacam pola ABC teman-teman. Walaupun ini kurang kelihatan jelas, tapi intinya sama teman-teman. Di sini ada poin high, di sini poin kita ganti nih. Di sini ada harga bergerak dari bawah membuat A, di sini membuat B, dan di sini membuat C sebagai higher high di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa poin B-nya ini dipecah, teman-teman. Dia di break by body di sini. Nah, kalau kita ubah lagi ke line ke candlestick, nah di sini kita dapat simpulkan teman-teman. Jadi ciri-ciri pertama setup CB1 ini yang mudah dikenali ada ketika ada candle bearish seperti ini. Nah, ini kita marking candle bearishnya. Ini candle bearish. Jadi ketika ada candle bearish di broken gitu oleh candle ada candle bullish, candle bearish di break oleh candle bearish gitu. Nah, berarti ciri yang pertama itu seperti itu. Nah, yang ini akan menjadi candle CB1. Nah, ini menjadi candle CB1. Yang warna biru ini candle CB1 teman-teman. CB1. Sedangkan yang merah ini adalah candle yang ngebreaknya teman-teman, sama seperti setup dominan, hanya saja ini konsepnya berbeda karena ini lebih cenderung ke SNR teman-teman, swap zone atau semacamnya ini. Nah, jadi ini candle yang breaknya teman-teman. Jadi untuk cara entry-nya sendiri kita akan sama melakukan penarikan Fibonacci di sini dari body candle yang break candle CB1 yang merah ini sampai ke shadow tertingginya di mana di sini. Nah, di sini. Set seperti ini. Sama kan kata saya bilang tadi harga ini harus membentuk pola ABC di sini. Nah, berarti sebenarnya kita bisa langsung entry di Fibo 1 di Fibo 100 di sini teman-teman. Fibo 100 bisa di sini seperti ini.
Kalau mau ya kita tunggu di Pibo 50. Dan stop loss sama teman-teman, mau entry dimanapun stop loss tetap sama, dia itu di Pibo 00. Nah jadi setup CB1 ini dibagi menjadi 3 poin penting sih teman-teman. Yang pertama itu candle CB1 nya gitu, yang ini. Terus ini yang kedua itu candle yang break. Nah yang paling penting itu candle IB teman-teman. IB itu initial break. Jadi initial break itu ketika ada satu candle dimatikan oleh minimal satu candle atau oleh beberapa candle. Yang penting si IB ini kita tulis sebagai IB ya. IB salah ini. IB-nya kita marking pakai warna yang berbeda di sini. Kita pakai warna apa ya? Warna orange mungkin. Ini warna jingga di sini. Orange itu jingga ya teman-teman. Kalau nggak salah. Sini kita kasih tebal. Nah ini IB, itu tulisannya IB teman-teman, IB atau initial break. Initial break. Nah jadi yang menjadi patokan itu ini. Jadi teman-teman bisa langsung entry ketika yang penting si CB1 nya ini jangan sama level dengan IB teman-teman. Jadi nggak boleh sama level dengan IB, jadi harus berbeda level. Jadi harus ada, kalau kita ubah ke Lencat harus ada high dan higher high gitu, ada low dan high gitu, harus berbeda level gitu. Jadi ketika teman-teman bisa entry langsung di Pibo 100 bisa, atau menunggu harga masuk ke area IB nya ini teman-teman, ke area candle birunya ini yang di break atau yang dimatikan oleh candle merah yang ini gitu. Nah terus untuk contoh yang untuk buy, nah di sini saya juga ada di sini teman-teman. Mana ya? Oh ini, sini. Jauh ini historinya ke belakang teman-teman. Nah, jadi seperti biasa teman-teman, syarat pertamanya itu harus ada zona demand di H4 di sini. Nah ini kan ada di zona demand, kotak biru ini sudah saya marking. Terus kalau kita tukar ke H1, nah tukar ke H1, nah di sini harga sudah membentuk setup CB1 buy teman-teman sebagai konfirmasi entry-nya gitu. Nah kalau kita ubah ke line chart, di sini harga membuat pola ABC teman-teman, pola ABC di sini. Di sini harga membuat A sebagai low, B sebagai swing high, dan C sebagai lower low. Nah di sini kalau kita lihat di sini poin B-nya sudah di break teman-teman, sudah dimatikan oleh body candle di sini. Jadi jangan cuma shadow, harus bodinya teman-teman, harus bodinya gitu. Jadi kalau kita ubah lagi ke candlestick di sini, nah kita bisa bisa marking dulu IB-nya teman-teman. Ini IB di sini, yang kasih warna kuning di sini IB. Terus ini adalah candle yang breaknya teman-teman, candle CB1 nya yang warna biru ini teman-teman. Ciri-cirinya kalau CB1 itu ada candle biru di break oleh candle biru, nah itu kayak gitu. Ini CB1 candle CB1 atau candle B ini. Nah jadi untuk penarikan pibonya sama aja kayak yang sell tadi, tapi tinggal dibalik teman-teman. Ini dibalik, jadi dari body candle yang break CB1, ini body candle close bodinya yang warna biru, sampai ke shadow terendah di dalam setup tersebut. Nah kita sama seperti biasa, kita bisa langsung buy di Pibo 100 atau menunggu harga kembali ke IB, ke area IB yang kotak jingga ini, yang kotak orange ini, atau menunggu di Fibonacci level 50 dengan stop loss sama di bawah Pibo 00 di sini. Untuk take profit juga sama seperti setup dominan di 161, 261 dan seterusnya teman-teman. Saya rasa sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Kalau ada yang kurang silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau ada yang kurang paham gitu, saya rasa untuk saat ini sementara ini bisa dipahami lah teman-teman.
Jadi itulah teman-teman, ini part kedua atau video sambungan dari video sebelumnya gitu. Saya nggak akan bosan untuk menyarankan merekomendasikan channelnya Vibo Musang Official atau Bang Boim Chartis. Ketik aja Vibo Musang Official atau Boim Chartis di YouTube teman-teman, di YouTube, di pencarian YouTube teman-teman gitu, untuk belajar tentang lebih dalam tentang setup Vibo Musang ini teman-teman. Sebagai konfirmasi SND atau SND di timeframe H4 nya gitu teman-teman. Oke, saya rasa sudah cukup lah penjelasan saya kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.